Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar sore. Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Um, Kalian gimana kabarnya? Baik Ibu, Alhamdulillah. Muka-muka habis ujian ya. Ya nih Bu, ya baru hari pertama Ibu masih banyak tugasnya. Muka-muka beban. Eh, ya gimana gimana? Iya Ibu, kami izin wawancarai Ibu ya mengenai pengembangan kurikulum. Mm-mm. Sebelumnya mungkin tolong perkenalkan dulu Ibu. Nama Ibu siapa? Oke, Jabatannya sebagai oke. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Darini. Saya adalah kepala sekolah di SDN Pegadungan 13 Pagi yang berlokasi di Jakarta Barat. Itu saja. Apa mau perlu segala keluarga? Nggak usah kali ya. jawaban. Terima kasih Ibu Oke. atas Iya, iya. perkenalannya. Hmm, Um, Sebelum memulai wawancara, izin kami perkenalkan anggota kami dulu ya, Bu. siap. Saya Nur Aziza, kemudian rekan saya Salsabila, Bu. Selanjutnya, Saya Yuni Putri Nabila. Saya Anissa Nurul Fikriah. Dan saya Satria Wicaksana, Ibu. Oke. Cowoknya sendiri ya? Iya, Bu. Hmm. Ya, gimana nih? baik Ibu, Mau mm-mm. langsung lanjut ke pertanyaan wawancara saja, Ibu. Baik. Nanti dijawab sebisanya ya. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Oke. Saya Ya, mulai ya, Bu. boleh. Untuk jawaban pertanyaan Mm-mm. itu, pertanyaan pertama itu, apa visi dan misi sekolah Ibu dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum? Oh, itu harus lihat di ininya dulu nih. Lihat di arsipnya dulu. Oke, kalau ini sedikit ya, visi dari sekolah saya, sekolah ibu adalah mewujudkan peserta didik yang mahir dalam pembelajaran berbasis digital sesuai dengan profil pelajar Pancasila secara tuntas, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Baik, Kemudian untuk misinya, sudah. Kita lanjut di misinya. Kalau misinya adalah mewujudkan pembelajaran kontekstual, kolaboratif, berdiferensiasi, kemudian mengembangkan literasi digital dan karakter profil pelajar Pancasila, kemudian juga menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat untuk pembelajaran berbasis lingkungan. Gitu. terima kasih Ibu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Ini nggak dibahas nggak di ini nggak dikupas nih, ceritanya nggak dikupas nih tentang visi dan misinya. Nggak usah ya? Udah, udah perlu sepertinya ya. Nggak apa-apa. Sudah cukup. Ya, Ya, lanjut. pertanyaan kedua ya Ibu, bagaimana peran kepala sekolah dalam merancang dan mengembangkan kurikulum di sekolah? Sebagai kepala sekolah, kita pastinya tugas kita adalah membuat atau menyusun arah dari kebijakan kurikulum tersendiri. Apalagi kurikulum ini sebenarnya kurikulum yang sudah ada, cuman ada perbaruan ya, ada revisi. Kemudian fungsinya, tugasnya kita juga sebagai pemimpin, kita juga harus mengkoordinasikan tim pengembang kurikulum, karena di sekolah pasti ada tim pengembang kurikulum. Jadi tugasnya kepala sekolah adalah menunjuk, kemudian juga harus memastikan bahwa mereka kurikulum yang saat ini akan dipakai. Kemudian juga ada yang kalau untuk guru-guru ada supervisi akademik. Jadi guru-guru kan nggak bisa dilepas aja, meyakinkan bahwa kurikulum itu benar dipakai atau enggak. Jadi tetap harus ada supervisi. Kemudian juga tugasnya yang ini yang penting. Tugasnya adalah memberikan ruang inovasi kepada guru untuk berkarya, untuk mengembangkan kurikulum yang ada saat ini. Seperti itu.
Terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus Ibu jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga Ya, yaitu lanjut. selanjutnya siapa saja yang dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum di sekolah? Kalau untuk pengembangan kurikulum, kita melibatkan semua pihak ya. Yang pertama ya kepala sekolah, wakil, kemudian juga ada guru, semua guru ya, guru mata pelajaran pun sama. Kemudian juga ada komite kita libatkan juga. Serta kadang-kadang kita melibatkan juga komunitas praktisi yang lain seperti apa dinas pendidikan atau segala sebagai narasumber. Jadi nanti ini kebetulan kita mau raker di bulan Juli ini nanti di awal-awal Juli lah. Kita akan raker. Nah, di situ kita akan bahas tentang kurikulum. Jadi semua semua pihak yang tadi saya sebutin pasti akan diundang. Kita bahas semua tentang kurikulum di situ. Gitu. Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa. Iya, baik, Ibu, saya izin melanjutkan pertanyaan dari teman saya, yaitu bagaimana Ibu memastikan kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar. Oke. Untuk memastikan kurikulum itu relevan atau tidak, biasanya kita bikin survei minat dan kebutuhan peserta didik sendiri. Jadi dari survei itu kemudian kita diskusikan bersama, oh ternyata kebutuhan yang diinginkan dari peserta didik itu dan masyarakat adalah seperti ini. Nah, nanti di forum raker itu baru kita sama-sama membahas tentang kurikulum dan konsepnya akan seperti apa ya nanti ketika di raker tersebut. Kemudian kita juga nggak bisa apa sih namanya mengabaikan bahwa sosiokultural atau sosioekonomi masyarakat di sekitar juga jadi pertimbangan kita juga untuk mengembangkan relevansinya kepada kurikulum yang akan kita buat. Seperti itu. Baik, selanjutnya, bagaimana strategi Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah? Implementasikannya sebenarnya sih dari internal sekolah dulu. Jadi kita ada pelatihan kombel ya, komunitas belajar tuh yang diadakan di sekolah. Kebetulan kalau di sekolah kami namanya Kompas Pagi, jadi komunitas belajar guru. Jadi setiap hari Rabu kami ada melaksanakan yang nanti mm, bergantian sih. Kadang-kadang materi, kadang-kadang hanya diskusi saja kayak apa sih masalah apa yang ada di sekolah seperti itu. Nah, itu biar kurikulum itu benar-benar eh, tepat sasaran gitu seperti itu. Kemudian juga selain itu kita juga mengusahakan para guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek ya yang terbaru PJPL. Kemudian juga menekankan kepada guru-guru untuk memperkuat asesmen baik di asesmen awal atau diagnostik gitu ya atau formatifnya itu harus dikuatkan biar implementasi kurikulum ini benar-benar tercapai. Kemudian kolaborasi juga sama banyak kita punya bukannya itu gugus ya, ada gugus kita berkolaborasi untuk menyusun modul pembelajaran yang sesuai dengan konteks sekolah. Kemudian juga yang pasti itu harus ada refleksi secara rutin, kemudian supervisi pembelajaran secara rutin. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama dalam penerapan kurikulum di sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Nah, yang utama ini yang agak masih sulit adalah eh, kan tadi kita sisinya mau digital apa literasi digital. Nah, yang tantangan utama adalah siswa bahkan guru masih bervariasi nih tingkat apa kemampuan mereka untuk digitalnya. Jadi itu salah satu tantangan utama. Terus yang kedua adalah fasilitas TIK-nya. Di sekolah hanya ada beberapa unit komputer dan WiFi juga hanya terbatas di lantai satu saja, lantai lantai satu, dua, tiga, empat tuh nggak dapet.
Jadi kalau untuk membuat pembelajaran yang interaktif, yang pakai apa internet itu masih kurang. Terus kemudian juga masih banyak guru yang bisa dibilang belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya itu tantangan-tantangan. Kemudian masih juga banyak guru yang mager ikut pelatihan. Itu juga tantangan buat kami. Seperti itu. Itu tantangan utamanya ya. Terus bagaimana caranya? Yaitu kembali tadi awal kita pakai komunitas belajar. Pokoknya di situ kita ajarin yang masih gaptek-gaptek, kita ajarin sedikit-sedikit biar bisa. Kemudian juga ngajarin mereka bagaimana cara misalkan pakai word wall atau yang aplikasi yang menarik gitu untuk anak murid. Kemudian kalau kendala WiFi, akhirnya kadang-kadang kita buat mereka download dulu biar bisa dilaksanakan secara offline. Atau kadang-kadang memang kalau perlu banget, akhirnya mereka pakai pribadi mereka hotspot ya. Nanti baru sekolah yang akan mengganti biaya hotspotnya seperti itu. Itu sih untuk sepanjang saat ini mengatasinya seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsa. Baik, Ibu, izin melanjutkan pertanyaan tadi. Selanjutnya itu, bagaimana nih cara Ibu memfasilitasi guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum yang berlaku di sekolah? Oke. Untuk memahami fasilitasinya ya, biasanya sebentar. Sebentar. Biasanya kita tuh melakukan workshop internal belajar tentang asesmen, tentang kurikulum itu sendiri. Apalagi yang sekarang pendekatan deep learning ya. Nah, ini kan yang baru. Nah, itu biasanya kita panggil narasumber untuk memberikan apa sih pengetahuan tentang apa sih itu deep learning dan segala macam. Kemudian juga diperkuat lagi yang itu komunitas belajarnya. Jadi dari kita untuk kita, pokoknya kita sharing karena biasanya kadang-kadang kalau narasumber yang memberikan ada yang bertanya tapi ada juga yang malu nanya. Akhirnya kembali lagi kita kembalikan ketika komunitas belajar itu baru mereka kita sama-sama kupas tuntas bahkan kita bedah lah kalau dianggapnya tuh kita bedah benar-benar sampai detail sampai bahkan kemarin sih kita sudah mulai mau buat modul ajar sendiri memang khusus untuk sekolah kita gitu. Jadi memang ya nanti kerja keras sih guru-gurunya, tapi ini moga-moga bisa dilanjutkan, maksudnya bisa jadi suatu kayak inovasi baru ya buat guru-guru itu. Kemudian juga apa ya? Kemudian praktik baik. Kita biasanya ya itu berbagi praktik baik. Jadi siapa yang sudah paham ya mereka memberikan kepada teman-temannya lagi gitu. Seperti itu sih. Oke, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk supervisi atau evaluasi yang Ibu lakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum? Untuk menilai keberhasilan kurikulum itu sendiri sebenarnya banyak faktor ya, tapi kalau tugasnya kepala sekolah kan memang monitoring, supervisi gitu ya. Jadi biasanya kita tuh ada nanti observasi kelas jadi dengan ada instrumen-instrumen khususnya gitu ya. Kemudian kita tinjau nih RPP, biasanya nanti ada pengecekan RPP segala macam dan perangkat ajarnya semua, assessment dan segala macam. Kemudian setelah observasi kelas kita kita panggil tuh gurunya. Kemudian kita kayak wawancara, bukan wawancara sih namanya. Yaitu kita ngobrol-ngobrol. Apa nih yang terlihat yang masih dianggapnya kurang atau yang masih perlu diperbaiki nanti kita kita akan bahas di situ. Kemudian juga dari hasil analisis. Baik Ibu, pertanyaan Mm-mm. selanjutnya ya Bu. Apakah sekolah Ibu pernah melakukan inovasi kurikulum berbasis kebutuhan lokal? Jika ya, bisa dijelaskan contohnya itu bagaimana ya Bu? Kalau dibilang inovasi kan memang suatu yang baru ya. Sebenarnya sih bukan inovasi nih, cuma pengembangan ya,
pengembangan dari inovasi itu sendiri. Jadi inovasi yang sudah ada kita kembangin doang. Jadi contoh kayak misalkan kan di tempat kita tuh lingkungan yang padat penduduk. Jadi ya maksudnya padat penduduk. Nah, kemarin kita kerjasama sama Rumah Kutub itu terkait sama limbah apa namanya? Limbah minyak jelantah. Nah, itu kita masukkan ke dalam salah satu proyek yang ada di P5 nih, proyek P5. Jadi untuk membuat limbah menjadi sesuatu yang bisa jadi lilin, bisa jadi sabun. Pokoknya ya produk-produk seperti itu. Ini karena kita kerjasama sih sama Rumah Kutub itu. Nah, ini suatu inovasi ya, karena memang menurut kita sih inovasi karena kita membuat sesuatu dan bukannya, emang ini sudah ada, tapi kita rebranding lagi karena ada sesuatu hal yang kita masukkan lagi di situ. Terus kemudian juga ada, ini salah satu guru kita membuat kayak games permainan untuk waktu itu KPKFPB apa kalau nggak salah. Tapi berbasisnya permainan tradisional seperti itu. Itu salah satu karya inovatif yang ada di sekolah sih. Sedikit sih baru, tapi insya Allah di tahun depan kita akan coba lebih banyak lagi. Mungkin itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, saya izin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menyesuaikan kurikulum dengan keperluan teknologi dan kebutuhan abad 21? Hmm. Itu tadi sesuai dengan yang ada di awal ya, visi kita kan harus menyesuaikan dengan literasi digital. Karena memang zaman sekarang memang zaman digitalisasi dan semua kita harus sudah menerapkan digital. Belum lama ini kita bekerja sama dengan GCM ya, GCI untuk membuat perpustakaan digital. Jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja dan waktunya. Tapi memang khusus untuk anggota. Jadi ada anggota ya yang sudah di sama admin di approve gitu. Itu salah satu mungkin yang disesuaikan ya karena untuk saat ini di apa minat baca anak kan agak kurang. Jadi biar kita lebih memacu lagi mereka itu dengan cara itu dengan apa sama tadi perpustakaan digital itu. Kemudian juga kita memaksa, bukannya meminta lagi, tapi memaksa guru-guru untuk mulai nih kenal sama Canva, Wordwall, Quizzes, itu yang seperti itu. Jadi yang sudah senior pun harus belajar dan itu dengan adanya Kombel itu akhirnya sedikit terbantu sih mereka mulai mulai bergeser sedikit yang tadinya cuman ceramah aja, kemudian jadi berubah sedikit. Kemudian juga em, yang terakhir kita punya ada ekskul robotik dan coding. Robotik coding itu kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu masih apa sih masih ngerakit-ngerakit. Tapi kalau udah kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah mulai coding. Mulai diajarkan pengenalan tentang coding sedikit-sedikit. Itu di ekskulnya. Jadi kita sudah mulai menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Sepertinya yang robotik ini sangat keren sekali ya Ibu. Teman saya sampai kayak, wah keren. Lagi coding ya. Iya, Iya, lagi di siswa coding SD. apalagi sekarang. Coding kan lagi di Iya, marak lagi ya di kencang-kencangnya. kelas 5 6 ya. Sekarang wajib malah kalau bisa ada Hmm. coding gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa bentuk integrasi nilai-nilai karakter dan budaya lokal yang Ibu terapkan dalam kurikulum Merdeka ini? Karena kita berada di wilayah Betawi ya. Kita juga ini ada diintegrasikan di tema P5 ya kemarin P5 kemarin tentang kearifan lokal. Juga gaya hidup berkelanjutan itu kan masuk nilai-nilai karakter yang ada tuh digabung dengan budaya lokal. Kemudian juga um, kita punya mading juga itu
Kadang-kadang kita ada suruh membuat pantun, pantun Betawi sih. Sebenarnya sih sederhana sih, tapi maksudnya biar budaya lokal itu Betawi kan biasa khasnya dengan pantun. Ya udah, kita coba itu anak-anak buat pantun mereka taruh di mading seperti itu. Terus kemudian juga seperti biasa kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasisnya sosial, gotong royong, peduli lingkungan seperti itu. Kemudian ada upacara, upacara udah biasa ya. Kemudian ada hari besar nasional dan keagamaan itu maksudnya biar terintegrasi dengan nilai karakter yang ada pada anak dan juga budaya lokal yang ada di wilayah sekitar, khususnya Betawi ya. Seperti itu sih. Berarti ini berbentuknya mading sekolah ya, Bu, ya, yang bisa dilihat oleh seluruh. Enggak hanya madi, jadi pembiasaan juga. Hmm. Pembiasaan kan ada yang kayak upacara, kemudian kegiatan hari besar, kemudian juga kayak kerja bakti itu kan kepedulian lingkungan itu juga masuk budaya lokal kan, nilai-nilai karakternya juga gitu. Jadi mading itu salah satu. Dan kemudian yang kemarin yang P5-nya juga tentang kearifan lokal, kayak hidup berkelanjutan itu. Jadi semuanya sih sebenarnya kita ini digabung. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses evaluasi kurikulum dilakukan di sekolah Ibu? Nah, kan tadi kalau tadi kita saya bilang ada raker kerja. Di rapat kerja itu biasanya nanti kita bahas, kita evaluasikan. Jadi pertama, biasanya saya punya tim survei. Jadi kita membuat Google Form baik untuk murid, untuk guru, untuk orang tua murid. Nanti dari Google Form itu akan kelihatan nih apa yang masih kurang, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang masih harus dievaluasi lah ya. Nah, dari refleksi itu baru kita analisis, baru dalam rapat kerja itu kita putuskan mana nih yang harus ditonjolkan, harus diperbaiki lagi, harus dievaluasi. Pokoknya ya di raker itulah nanti kita akan melaksanakan evaluasi. Baik, Ibu. Berarti kalau evaluasinya ini dilakukannya berapa kali sebulan atau berapa kali dalam satu semester? Kalau untuk ininya sih, karena kita kan ada yang namanya supervisi itu setiap 3 bulan sekali supervisi. Satu semester sih biasanya kita ada evaluasi, tapi nggak evaluasi besar ya. Kalau evaluasi besarnya ada di akhir, nih kayak di bulan Juli ini. Sekalian kita mau ngituin tentang eh, ini kurikulum yang akan kita itu di tahun ajaran baru. Itu kalau untuk raker besarnya, tapi kalau untuk evaluasinya sih setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali sih. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Satria. Kepada Satria dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan teman-teman sekalian. Izin melanjutkan pertanyaannya, Ibu. Jadi tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana kurikulum ini dikembangkan, kemudian bagaimana upayanya, strateginya, Hmm. dan siapa saja yang dilibatkan gitu. Kemudian saya ingin bertanya perihal seberapa sering gitu ya Bu kurikulum ini dievaluasi ataupun direvisi berdasarkan hasil diskusi dari para guru Bu. Oke. Kalau untuk proses evaluasinya kan tadi saya bilang 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau evaluasi yang benar-benar besarnya adalah di akhir tahun. Jadi ketika revisi itu mungkin diadakan 1 tahun sekali. Karena jadi pas ketika raker nih,
kita evaluasi semuanya, kemudian kalau ada yang perlu direvisi pada saat itu. Jadi ketika mau mulai tahun ajaran baru, ketika tahun ajaran baru sudah kurikulum yang terbaru yang sudah direvisi hasil evaluasi di tahun yang sebelumnya. Seperti itu, kecuali ada hal-hal yang urgent, mendesak, dan harus dilakukan revisi lebih awal. Nah, itu mungkin kita akan melakukan rapat secara internal, secara khusus gitu ya. Itu kalau kebutuhannya mendesak. Tapi kalau selama ini sih setahun sekali sih. Berarti kalau untuk yang rentang waktu 3 sampai 6 bulan sekali itu adalah evaluasi Biasa mandiri yang dilakukan evaluasi. sekolah gitu ya, Bu? Iya, itu terkait mungkin sistem pembelajaran di kelas seperti itu yang jadi yang nggak besarnya. Kalau yang besarnya nanti ketika di akhir tahun ajaran. Nah, biasanya nih Bu, kalau di sekolah-sekolah itu ada tim khusus pengembangan kurikulumnya gitu ya, Bu? Iya, betul. Iya, ada khusus. Nah, kalau dalam rentang waktu yang 3 sampai 6 bulan ini sama yang dalam kurun waktu setahun itu ada perbedaan peran gitu nggak sih Bu dari siapa saja yang Perbedaan. terlibatnya? Perbedaan apa tuh? Perbedaan apa tadi nggak kurang kedengar? Perbedaan perannya Bu, misalnya kalau di yang evaluasi mandirinya itu yang di 3 sampai 6 bulan sekali itu untuk merevisi misalnya itu dilakukan sama tim khusus pengembangan kurikulumnya saja. Nah, kemudian kalau misalnya yang per tahun dikaji ini apakah ada timnya lagi atau memang pakai tim yang sebelumnya gitu? Kalau tim pengembang kurikulum itu kan tim pengembang kurikulumnya itu di WAKA ya, WAKA kurikulum, wakil kepala sekolah kurikulum, bagian kurikulum bersama paling satu orang yang akan membantu gitu ya. Itu biasanya sih selama proses evaluasi mereka tetap diberikan peran itu karena memang mereka yang bertugas. Jadi ketika misalkan kayak observasi kelas, nanti kita bagi tugas nih, kepala sekolah misalkan ambil observasi yang PNS-nya sama P3K-nya. Nah, kemudian si apa wakaknya nanti bagian yang mana, bagian honor dan bagian P3 P, apa sih namanya itu? Kalau yang ini KKI. Jadi nanti kita berbagi tugas sih. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Jadi tugas perannya. Jadi Waka itu punya peran penting karena memang mereka tim khusus untuk membahas tentang kurikulum. Tapi ketika di rapat raker, nggak hanya tim kurikulum aja yang bertugas, tapi semuanya ikut terlibat. Jadi tim kurikulum hanya ya membantu proses evaluasi. Seperti itu. Ya, Kak Satria Ade apa ya? Iya Ibu. Saya lanjut ya Bu ya. Ya, lanjut. Ya, tadi sudah dibahas gitu ya Bu, kalau kurikulum ini memang direvisi ataupun dikaji dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan sekali dan juga ada evaluasi besar yang dilakukan ini per tahun setiap ingin pergantian semester baru ya gitu ya Bu. Betul. Nah, kemudian memang sudah ada tim khususnya dan juga ada guru-guru ataupun yang berperan dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, Iya. kemudian muncul pertanyaan ketika pada akhirnya kurikulum ini memang dikaji dan juga direvisi dalam skala waktu tertentu. Kemudian sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya memastikan bahwa kurikulum ini bisa selalu dikembangkan dalam jangka panjang? Ya itu karena kita mengadakan rapat raker itu, rapat kerja itu, istilahnya rapat kerja, yaitu untuk membahas semuanya. Jadi kita libatkan semua pihak karena memang kurikulum ini bukan milik kepala sekolah sendiri atau tim kurikulum, tapi memang untuk supaya apa ya kebutuhan yang ada pada murid, lingkungan itu bisa terakomodir. Jadi semuanya harus ikut serta memang untuk dilibatkan dalam proses ini. Jadi biar kurikulumnya kita maunya berhasil seperti itu. Jadi ada raker itu sih memang perlu banget.
Baik Ibu, kemudian saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kita pada sore hari ini terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga tentang bagaimana visi misi Ibu ini memang mencakup pengembangan kurikulum dan juga yang tadi sempat saya highlight itu ada literasi digital gitu ya Bu. Iya, Dan dalam pengembangan ini juga tidak hanya dari pihak sekolah yang mengupayakan pengembangan, melainkan juga ada survei kebutuhan gitu, supaya nantinya kurikulum yang dikembangkan atau kurikulum yang direvisi ini selalu tepat sasaran dan juga relevan dengan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian dalam upaya memenuhi tujuan tersebut juga dibentuk komunitas belajar gitu ya Bu oleh guru-guru untuk sharing ataupun yang saling meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Juga yang keren gitu ya Bu menurut saya, karena di sekolah Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi juga dan sudah menerapkan PJBL juga. Kemudian ya tantangan gitu ya Bu, tantangan yang dihadapi ialah tadi perihal belum semua guru memiliki keterampilan digital. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah komunitas belajar tadi gitu. Dan dalam merevisi ataupun mengembangkan kurikulum ini juga dilakukan kegiatan yang terjadwal gitu ya Bu, kegiatan raker yang memang tujuannya mengevaluasi dan juga mengkaji kurikulum di setiap waktunya supaya tadi tujuan ataupun visi misi sekolah juga tetap selaras dengan kurikulum dan kurikulum yang diterapkan juga tetap selaras dengan kebutuhan peserta didiknya. Iya. Ya, mungkin itu gitu ya Bu kalau yang bisa saya simpulkan. Iya. Kemudian jangan lupa setelah raker itu kita harus mendokumentasikan semuanya, hasil rakernya. Jadi ada nanti bentuknya kayak kurikulum sekolah khusus untuk sekolah kita gitu. Karena akan membedakan dengan kurikulum. Nggak beda sih, maksudnya itu turunannya dari kurikulum nasional. Jadi nanti kita akan punya kurikulum khusus untuk sekolah kita karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarga sekolah. Seperti itu. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Azizah. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu untuk jawaban dari wawancaranya. Sangat bermanfaat Ibu informasinya. Semoga sukses selalu Bu dan sekolahnya makin maju ya Ibu. Amin, amin. Doa yang sama ya buat kalian. Semoga sukses selalu, lancar semuanya, dan nilainya yang bagus-bagus. Ya. Amin. Baik Ibu, izin screenshot ya Bu. Baik. Iya. Ini nggak pakai dandan nih. Nggak apa-apa Bu. 1, 2, 3. Belum. Satu kali lagi ya Ibu. Gaya apa? Salam Gaya literasi. Oh, bukan UHAMKA, keren UHAMKA U. Literasi. Salam literasi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bu. Iya, sukses selalu. Karena sudah menyempatkan kasih, waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Ya, semoga Sehat jawabannya. selalu ya Ibu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin pamit, izin keluar ya. Iya, Bu. Makasih. Iya. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin kami langsung ke pertanyaan wawancara aja ya Bu. Iya, boleh silakan. Pertanyaan pertama yaitu
Sejak kapan Ibu Nisa mengajar di sekolah di SDN 13? Saya bertugas itu dari tahun 2013 untuk khusus di Cideng 13. Tapi sebelumnya saat pertama kali bertugas itu di 2010 di komplek yang sama, sekolah yang sama, tapi memang beda tempat sekolah ya, Cideng 6 saat pertama itu. Kemudian di 13 di tahun 2013. Seperti itu. Oh iya, ini ada 5 orang lainnya ya teman-teman Zizah ya. Ini eh, dalam rangka tugas untuk apa? Kemudian teman-teman yang lain mungkin juga yang saya kenal hanya Ziza. Mungkin yang lain juga boleh perkenalan dulu. Ah Kan iya, ada baik. istilah tak kenal maka tak sayang ya. Ya, baik. Kami wawancara mengenai kurikulum ini dari tugas untuk tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, Eh, baik. Jadi teman-teman bisa perkenalkan diri langsung. Baik Ibu, saya Ayuni Putri Nabila, teman sekelas Azizah. Baik, Ibu. Saya Salsabila Zaira, teman sekelas Aziza juga. Baik Ibu, nama saya Nisa Nurul Fikriya, selaku teman sekelasnya Aziza. Pada salam Ibu dan juga teman-teman sekalian. Saya Satria Wicaksana sebagai rekan satu kelompok dalam mata kuliah pengembangan kurikulum ini bersama Mbak Aziza dan kawan-kawan lainnya Ibu. Baik, sudah semua ya perkenalannya. Salam kenal semuanya ya. Ya, Oke, silakan Ziza. Dilanjutkan. ya, baik. Ke pertanyaan kedua, apa mata pelajaran atau kelas yang saat ini Ibu ajarkan? Iya, baik. Untuk kelas yang tahun ini saya ajarkan itu, Bu Nisa mengajarkan di kelas 1. Jadi kalau di kelas 1 SD itu memang mencakup semua mata pelajaran ya, dari bidang bahasa Indonesia, kemudian matematika, ada pendidikan lingkungan budaya Jakarta, lalu seni musik juga, kecuali mata pelajaran bidang studi itu ada PJOK juga agama itu ada gurunya tersendiri. Seperti itu Ziza. Kalau di SD kan biasanya satu guru merangkup beberapa mapel ya, kecuali kalau di SMP, SMA itu satu guru masing-masing satu pelajaran. Seperti itu. Gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum yang sedang digunakan di sekolah itu, sekolah Ibu? Pandangan saya saat ini kan kurikulum yang dijalankan tuh kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka eh, karena memang sudah diacu oleh pemerintah seperti itu ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan gitu. Padahal sebelumnya kan ada kurikulum 2013 ya, itu pun juga dibilang bisa dikatakan termasuk baru gitu ya. Kita baru benar-benar ibaratnya baru jatuh cinta lah gitu ya, baru menguasai, baru nyaman, terus lalu kemudian dipindah lagi menjadi kurikulum merdeka. Mau tidak mau kita juga belajar seperti apa untuk disampaikan ke siswa gitu ya, untuk lebih tepat
sasaran yang dimau pemerintah seperti apa gitu. Ada positif, tentunya ada positif negatifnya ya. Namanya setiap kurikulum, setiap tahun ada perubahan, ada evaluasi seperti itu gitu. Kalau menurut saya di positifnya di kurikulum Merdeka ini adalah kalau dulu itu kan anak itu dilihat untuk tingkat bisa naik atau tidaknya itu dari hanya pengetahuan saja gitu ya. Dia bisa lolos tes ujian dengan KKM sekian, insya Allah aman gitu ya, bisa naik kelas. Tapi kalau misalnya di bawah standar yang ditentukan, anak tersebut bisa ditinggal kelas. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini, uh, lebih ke eksplor ke siswanya bahwa siswa itu mempunyai banyak bakat, apa ya, kelebihan setiap anak itu berbeda-beda, itu diperhitungkan seperti itu. Jadi mungkin setiap anak itu ada yang menonjol di bidang keagamaannya, ada yang menonjol di bidang keseniannya, tapi tidak pintar di apa pembelajaran yang lainnya gitu, atau dia lebih senang apa menonjolnya tuh di olahraga atau di kesenian seperti itu. Jadi saat ini tuh untuk kurikulum Merdeka ini untuk bisa naik kelasnya dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari mata pelajaran yang diujikan gitu ya, yang tertulis tes-tes ujian gitu. Jadi dilihat keseluruhan dari religiusnya saat dia berdoa, bersikap dengan teman, bapak ibu guru itu dinilai, kehadiran dinilai, kemudian apa? Yaitu tadi aspek yang menonjol nih di bagian apa nih untuk mendukung siswa tersebut bisa dipertimbangkan karena kalau kata Bapak Menteri, kalau perkembangan apalagi pendidikan dasar itu, insya Allah anak-anak itu bisa mengikuti perkembangannya. Biasanya tuh grafiknya turun naik gitu. Anak-anak tuh cenderung yang di kelas 1 dari TK gitu ya, dari TK kemudian di kelas 1 atau 2-nya grafiknya pintar gitu ya, grafiknya naik, pintar. Nanti tuh biasanya di kelas 3 atau 4 tuh rata-rata pada turun. Seperti itu. Gitu. Jadi eh, kalau menurut saya di kurikulum Merdeka ini positifnya seperti itu ya. Jadi bisa melihat keberagaman dari si anak. Ibaratnya tidak semua apa namanya istilahnya ikan itu kan tidak bisa memanjat pohon seperti itu ya. Jadi tidak bisa memaksakan eh, apa ya kesukaan dan kelebihan anak. Tapi di kekurangannya itu. Jadi misalnya di kelas 1 masih dia sulit baca tulis gitu ya. Dia memang kurang sekali tuh di baca tulisnya. Tapi dia rajin masuk, baik sama temannya, sikapnya Masya Allah gitu ya. Kemudian unggul di bidang kesenian, itu kan juga diperhitungkan untuk bisa naik kelas gitu. Cuman nanti kasihannya ketika di kelas selanjutnya pelajarannya lebih berat, pastinya kan dia akan merasa lebih keteteran gitu. Jadi harus lebih ekstra lagi untuk mengejar ketinggalan di baca tulisnya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Bu Nisa jawabannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Aziza. Apakah Ibu dilibatkan dalam proses pengembangan atau revisi kurikulum di sekolah? Iya, tentunya kita itu pihak sekolah dalam setiap tahun ya. Ini nanti saat anak-anak liburan gitu ya. Kita tuh ada rapat rapat awal tahun gitu ya untuk membahas kurikulum 2025-2026 yang setahun ke depan nanti tuh akan berjalan gitu. Jadi sebelum kegiatan belajar pembelajaran berjalan itu kami guru-guru ini rapat seperti itu. Jadi yang dilibatkan bukan hanya kami semua guru-guru, tapi juga melibatkan komite sekolah gitu.
Jadi di situ kita membuat rancangan 1 tahun ke depan itu kita dari bulan Januari sampai Januari, mohon maaf, Juni sampai Desember ya, semester 1 mau melakukan kegiatan apa, kemudian masukan apa gitu. Kemudian di semester 2 pun juga seperti itu. Jadi saya dan teman-teman semua dilibatkan dalam pembuatan apa namanya kurikulum ya, membahas kurikulum. Jadi semuanya dilibatkan ya Bu dalam pengembangan dan revisi kurikulum di sekolah. Betul, betul dilibatkan semua sampai penjaga sekolah pun, operator itu dilibatkan. Baik, selanjutnya bagaimana proses pengembangan kurikulum dilakukan di sekolah? Proses pengembangan kurikulum itu dilakukan sekolah setelah kita evaluasi ya. Apalagi ini kan masih berjalan sama kurikulumnya, kurikulum Merdeka. Tahun lalu misalnya kita apa namanya melakukan kegiatan kepembiasaan gitu ya. Pembiasaan di hari Senin itu kita ada upacara, Selasa itu ada senam bersama, kemudian hari Rabu itu biasa kita ada kegiatan pramuka. Hari Kamis biasanya itu ada apa namanya giat giat untuk kreasi tampil gitu ya, tampil kegiatan dari perwakilan kelas. Di hari Jumatnya itu ada kegiatan Asmaul Husna. Nah, jadi untuk apa evaluasi dari tahun sebelumnya mungkin bersinanggungan dengan program yang sudah berjalan dan itu pun baik gitu kan. Misalnya di hari Selasa tahun ini mungkin disisipkan dengan setelah senam bersama itu makan buah bersama atau makan sehat bersama gitu. Jadi anak-anak dihimbau untuk membawa bekal dari rumah gitu kan. Jadi ada tambahan-tambahan seperti itu biasanya nanti disampaikan saat evaluasi kurikulum. Seperti itu. Oke, baik. Jadi pengembangan kurikulum adanya itu setelah evaluasi kurikulum itu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi kita evaluasi dari tahun yang kemarin gitu kan. Kemudian nah, jangan salpok ya, jadi lapar nanti ada sate. Nah, iya betul. Di evaluasi tersebut dilakukan setelah tahun berjalan seperti ini gitu. Baik. Selanjutnya siapa saja yang biasanya terlibat dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum tersebut? Tentunya kan diawali dari kepala sekolah, juga masukan-masukan ya dari kami gitu. Dan memang kami ada tim khusus untuk apa ya namanya, ada tim kurikulum tersendiri gitu. Tapi tim ini pun juga tentunya tidak bekerja sendiri gitu kan. Teman-teman pun juga kembali lagi dilibatkan gitu. Jadi kepala sekolah selalu mencoba untuk membicarakan, memusyawarahkan dalam membuat kurikulum itu kegiatan sekolah ini mau dibuat seperti apa itu selalu mengajak bersama-sama seperti itu. Jadi melibatkan keseluruhan ya Bu ya. Betul, melibatkan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, Ibu. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ayuni. Tapi mohon maaf, Ibu, karena Zoom-nya tidak pro ya, jadi tidak berbayar. Jadi kita nanti masuk link lagi ya, Bu. Soalnya udah mau habis menitnya. Iya, nggak apa-apa, silakan di-share saja linknya. Ya, Silakan, silakan. Mm-mm. baik, Ibu. Bisa kita lanjutkan? Iya, sudah komplit ya. Ayo, Ya, sudah, Ibu. kita Oke, lanjutkan baik. lagi. Saya lanjutkan ya, Bu. Iya, Jadi, silakan. eh,
apakah ada penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah ibu ini? Nah, jika ada, bagaimana sih prosesnya itu? Penyesuaian kebutuhan kurikulum, maksudnya yang seperti apa nih contohnya kalau bisa dicontohkan? Misalkan sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut, Bu, kayak misalnya siswanya suka yang ini, nah kita sebagai guru bisa menyesuaikan seperti itu, Bu. Oh iya iya iya. Jadi kalau penyesuaian kurikulum sih sebenarnya kalau untuk kurikulum Merdeka ini malah justru saya bilang lebih mudah ya tentunya gitu. Jadi kalau misalnya kurikulum Merdeka nih kan ada lebihnya lebih belajarnya itu real gitu ya. Real. Misalnya kalau misalnya kita mau belajar tentang ekosistem, kalau misalnya di perkampungan gitu kan enak ya, bisa terjun langsung gitu kan, praktek langsung. Tapi kalau misalnya di Jakarta kan tentunya butuh bisa, tapi kan tentunya butuh waktu kalau misalnya mau terjun langsung seperti itu. Jadi kita menyiasatinya tuh dengan media, dengan menggunakan laptop, YouTube gitu ya. Jadi kita tampilkan di Infokus. Nah, ekosistem tuh seperti ini. Realnya seperti ini. Jadi tuh kita bukan hanya cuap-cuap ekosistem adalah gitu misalnya ya. Seperti ini, tapi kita juga jabarkan karena kan harus real gitu kan. Anak-anak bisa lihat langsung. Ini loh ekosistem, ekosistem tuh ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kita jelaskan menggunakan media digital ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi penyesuaiannya sih apa tadi? Sesuai Menyesuaikan apa kemampuan siswa. pertanyaan? Sesuai Iya, kemampuan siswa. menyesuaikan. Betul, seperti itu. Karena kan kalau di apa ya namanya, apalagi di sekolah saya itu keadaan siswanya itu memang menengah ke bawah gitu ya. Dari orang tuanya itu menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya mau dilibatkan untuk berkegiatan ini itu, pengennya sih kita begitu ya. Ayo kita wisata nih ada materi tentang museum misalnya kan, tentang museum-museum di Jakarta gitu. Pengennya sih kita kunjungi gitu kan, pengennya kita kunjungi. Cuman kan balik lagi, walaupun kita bisa menyediakan bus sekolah, tapi kan untuk kelas satu ini nggak mungkin ditinggal sama orang tuanya gitu kan. Pastinya kan orang tuanya ikut gitu. Mau nggak mau kan itu juga butuh biaya, butuh kendaraan, balik lagi gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sih biasanya di kelas satu itu untuk kunjungan museum, materi museum, itu yaitu bentuknya di media digital, seperti itu. Jadi mungkin untuk yang kelas tinggi, bisa mandiri, dia bisa di bus sekolah sendiri, tidak perlu ditemani, jadi paling apa namanya, butuh dananya lebih sedikit ya untuk biaya masuk ke tiket museum gitu kan, itu kan tidak terlalu mahal ya, seperti itu. Begitu sih. Jadi lebih apa ya, lebih disesuaikan dengan kondisi gitu. Materinya seperti ini nih. Oh, kayaknya kalau misalnya diterjunkan langsung bisa, tapi kalau misalnya sekiranya menyulitkan orang tua atau menyulitkan siswa gitu ya, kita lebih lebih banyaknya ke media digital sih, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya, sejauh mana nih masukan dari guru untuk mempertimbangkan dalam pengembangan kurikulum yang ada di sekolah Ibu? Nah, kalau masukan kepengennya sih ya dari kemarin nih sudah evaluasi gitu ya. Ada catatan-catatan sedikit, pengennya tuh tambah ekstrakurikuler gitu. Karena kebetulan di sekolah kami itu belum ada ekstrakurikuler apa itu marawis. Kemudian ada pengennya ekstrakurikuler marching band itu bisa ditingkatkan lagi gitu, dihidupkan lagi. Karena tuh kita punya medianya untuk marching band. Cuman untuk namanya tiap generasi itu kan beda-beda kemauannya gitu kan ya.
Nah, jadi tuh pengennya tuh harapan kita seperti itu. Satu ekstrakurikuler, kemudian adanya bahasa Inggris dihidupkan lagi. Gitu harapannya. Jadi kan kalau sekarang itu bahasa Inggris ini hanya ada sebagai tambahan ya di luar mata pelajaran inti gitu loh. Malah lebih disamakan dengan eskul gitu bahasa Inggris tuh. Sama dengan pramuka kan, pramuka itu kan sekarang eskul kan. Sama bahasa Inggris pun seperti itu. Nah, pengennya sih bahasa Inggris itu sama seperti kurikulum yang lalu gitu, menjadi mata pelajaran yang wajib masuk ke dalam pembelajaran gitu ya. Pembelajaran jadi kita bisa mengajarkan bahasa Inggris atau guru yang apa namanya yang dalam bidangnya gitu ya, dalam mengajarkan bahasa Inggris. Seperti itu sih kalau untuk kepengennya teman-teman gitu. Tapi kita sih kendalanya itu di eskul, balik lagi kan ke anggaran ya gitu. Belum tentu kita mau mengajukan nih pengen ditambahin eskul, tapi balik lagi kan ke anggarannya bisa di ACC atau tidak gitu. Karena kalau untuk eskul biasanya kan kita panggil pelatih dari luar begitu. Seperti itu. Baik, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, sejauh mana nih, Mas? Bentar Bu. Ya, sejauh mana nih masukan dari guru untuk mempertimbangkan dalam pengembangan? Sudah ya tadi ya. Selanjutnya yaitu, maaf Bu, bagaimana sih penerapan kurikulum baru mempengaruhi nih cara guru mengajar di kelas? Super excited karena kita kan belajar hal baru, tapi di balik super excited itu kita juga kelelahan sebenarnya. Sampai tuh kadang tuh ya namanya hal baru, karena kan gini, eh, kadang tuh kita menerima kurikulum baru ini, tapi juga kita mengikuti pelatihan, tapi juga kita dibarengi dengan mengajar juga gitu kan. Misalnya, 3 hari kita mengikuti pelatihan, tapi di 3 hari ini kita kan meninggalkan anak. Mau nggak mau kita harus menitipkan materi ke guru yang bisa menggantikan anak kita gitu kan. Nah, di situ kan jadi kita pikirannya terbagi gitu loh. Di satu sisi kita harus menjalankan, mengikuti kurikulum yang baru ini gitu kan. Di satu sisi juga kita harus memikirkan anak yang kita tinggalkan itu kita berikan materi apa seperti itu. Nah, jadi itu biasanya di pelatihan itu kita ada namanya P2 PTK 2. Itu tuh memang tempat khusus pelatihan, biasanya tuh kita dipanggil seperti itu untuk mengikuti perkembangan kurikulum pemerintah yang terbaru. Atau misalnya opsi lain, karena kebetulan sekolah kita kan 4 sekolah ya, di komplek itu ada 4 sekolah. Jadi mungkin di pelatihannya kita masih kurang jelas nih, terburu-buru waktunya, misalnya seperti itu. Nah, kepala sekolah mungkin berinisiatif untuk mendatangkan narasumber gitu. Masih belum paham nih sebenarnya di pembuatan modul terbaru tuh seperti apa, misalnya gitu. Jadi lebih rincinya bagaimana, karena saat di pelatihan umum katakanlah ya gitu ya, pelatihan yang umum itu kadang nggak terlalu rinci karena kan kita kan hanya dibagi waktu 3 hari gitu kan dengan waktu yang terbatas seperti itu. Jadi yang disampaikan itu tidak rinci. Kemudian nanti kepala sekolah sih biasanya mendatangkan narasumber untuk menjelaskan lebih dalam seperti itu. Seru sih, seru, excited gitu. Tapi ya begitu, pusing-pusing, ngeluh-ngeluh, tapi ya mau nggak mau dijalankan kembali lagi begitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Baik, Ibu, saya izin melanjutkan pertanyaan. Sebelumnya kan rekan saya menanyakan tentang peran kurikulum di sekolah.
Saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum yang ada di sekolah? Karena kan kurikulum ini bergantinya menurut kami terlalu cepat ya. Bagaimana Ibu menghadapinya, tantangannya? Iya, menghadapi tantangan kurikulum yang terlalu cepat seperti ini, kitanya juga harus bertindak cepat gitu untuk belajar ya. Mau nggak mau, suka tidak suka, karena memang harus diterapkan ke siswa seperti itu dan juga nanti akan dituntut hasil, kita dituntut laporan. Jadi tidak mau suka tidak suka tantangan-tantangan itu ya harus kita hadapi gitu. Jadi misalnya kayak kendala kita mau ada kegiatan di kurikulum, kita sudah merencanakan itu untuk berkegiatan outing class gitu kan. Itu anak-anak super excited dong. Tapi kendalanya itu bahwa atasan dari atasan kepala sekolah, Ibu Sat mengganti apa ya program yang sudah awalnya direncanakan gitu ya yang tadinya outing class lalu kemudian diganti apa nih tapi masih selaras masih sehubungan dengan materi di outing class yang akan direncanakan sebelumnya seperti itu. Tadi kan sebelumnya Ibu, di pertanyaan rekan saya sebelumnya, Ibu mengatakan bahwa Ibu adanya pelatihan atau pendampingan bagi guru yang terkait dengan kurikulum yang baru. Ibu, bagaimana sih Ibu mengatur waktunya eh, antara pelatihan itu sendiri dan mengajar di kelas? Karena kan justru kalau pelatihan membuat laporan itu kelas selalu ditinggal. Anak-anaknya itu bagaimana Ibu? Iya, itu dia. Jadi kadang tuh terkadang ya, kalau misalnya kan ada namanya pelatihan full gitu ya. Pelatihan full itu kita benar-benar tugas luar. Jadi kita ke tempat yang kalau misalnya apa namanya pelatihan full harus meninggalkan anak-anak itu dari pagi sampai jam 4 sore. Itu tuh kita biasanya sudah merancang materi tugas, dititipkan ke teman untuk teman yang standby di kelas seperti itu sampai anak-anak pulang, ya kan. Jadi nanti tugas-tugas yang sudah dikerjakan, saya dapat PR dari pelatihan. Nanti sesudah pelatihan, saya mengoreksi nilai anak-anak yang 3 hari dititipkan dengan teman. Nah, tapi ada juga pelatihan yang sesudah kegiatan pembelajaran. Itu biasanya di sekitar jam 1 siang sampai jam 4 sore gitu. Terkadang juga ada rapat dadakan, misalnya kan kadang suka ada turun surat dari atasan gitu ya, yang harus ada laporannya segera. Kadang tuh kita harus standby Zoom, pernah habis ISA kita Zoom membahas ini, materi ini, karena harus dilaporkan segera seperti itu. Jadi memang tugas guru itu luar biasa. Bukan mungkin anak-anaknya itu pulangnya paling maksimal jam 12 ya kalau di Jakarta ya, kalau di sekolah kami gitu kan. Paling lama tuh jam 12. Tapi tugas guru-gurunya ya itu dia. Selain mengoreksi ya, mengoreksi nilai anak-anak ya sesudah zuhur gitu kan. Kita juga belajar kemudian mengerjakan tugas dari saat pelatihan itu. Begitu. Tapi sih alhamdulillahnya untuk di pelatihan itu memberikan tugasnya tuh bisa diakses jawabannya dan memudahkan kita juga sih ya gitu. Karena kan biasa tugasnya itu bisa berkelompok atau misalnya dikasih waktunya di akhir kegiatan pelatihan, nanti dikirimkan di email gitu kan, dibentuk drive seperti itu. Jadi kita tinggal atur-atur waktu nih, bagaimana nih caranya tugasnya di misalnya pelatihannya 3 hari, di akhir pelatihan tugas-tugas ini tuh bisa terkumpul seperti itu.
Ibu, terima kasih. Berarti tugas guru ini bukan hanya mengajar dan pelatihan, tapi banyak sekali. Betul sekali, betul. Kalau misalnya dibilang apalagi guru kelas 1, kelas 2, anak-anak pulangnya lebih cepat jam 10. Itu dia karena saya kelas 1, tugas tambahannya jadi banyak. Karena memang banyak yang dikerjakan gitu. Terkadang tuh tugas hari Senin saja ya tidak terpegang untuk dikoreksi gitu di hari itu. Biasanya kan sesudah anak-anak pulang gitu ya, jam 10 itu saya biasa ngoreksi gitu kan. Tapi terkadang kita ada entah ada rapat Zoom atau kegiatan-kegiatan lain yang dari tugas-tugas tambahan gitu. Jadi baru sempat entah beberapa hari kemudian baru bisa mengoreksi nilai siswa seperti itu. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengevaluasi keberhasilan peranan kurikulum Merdeka kali ini? Terima kasih, Ibu. Kalau untuk evaluasi kurikulum itu kita ada apa namanya, ada dua hal ya. Yang satu dari evaluasi mandiri sekolah, satu lagi itu ada evaluasi dari pemerintah. Kalau evaluasi mandiri sekolah itu biasanya saat nanti kita apa namanya rapat kurikulum awal tahun gitu. Jadi kita biasanya di apa namanya di list tuh di semester 1 kegiatan apa yang tidak terrealisasi, semester 2 apa yang tidak terrealisasi seperti itu. Kemudian dievaluasi bagaimana nanti di semester yang akan datang bisa berjalan kegiatannya agar bisa lebih maksimal gitu, meminimalisir kegiatan-kegiatan tersebut bisa apa namanya bisa meminimalisir untuk bisa dilakukan semuanya. Kemudian kalau misalnya evaluasi dari pemerintah itu biasanya kita ada pengisian link aplikasi itu ya, seperti apa ya, eh, tes gitu ya. Jadi setiap guru, kemudian penjaga sekolah pun, kepala sekolah itu mengisi link. Biasanya itu pertanyaannya sampai ratusan dengan berbagai aspek gitu untuk mengevaluasi dari kurikulum tersebut. Nah, jadi nanti di bulan keberapa gitu saya kurang tepatnya kurang tahu. Nanti akan keluar rapor pendidikan sekolah namanya. Nah, rapor pendidikan sekolah atau rapor mutu ya, rapor mutu sekolah itu nanti akan keluar dari hasil tes-tes tersebut. Nah, bukan hanya kami saja yang dites, siswa pun secara sampel itu juga akan ditanya untuk kurikulum di pemerintah itu. Jadi biasanya tuh kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 itu akan sampel beberapa anak untuk menjawab soal-soal tersebut mengisi evaluasi kurikulum tersebut. Seperti itu. Ibu, evaluasi ini sepertinya sangat ketat dan udah lengkap ya evaluasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Satria. Kepada Satria dipersilahkan. Izin ya, Ibu. Jadi Bu, tadi tuh sempat ada beberapa hal yang menurut saya menarik gitu ya Bu, tentang bagaimana kurikulum pendidikan diterapkan di sekolah Ibu, khususnya dalam bagaimana Ibu mengajar. Contohnya itu Ibu juga melibatkan gitu media teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nah, ada yang ingin saya tanyakan perihal itu gitu Bu, tentang sekiranya ada atau tidaknya hal-hal yang perlu ditingkatkan di sekolah Ibu dalam menunjang penerapan kurikulum merdeka pada kali ini gitu. Iya, pastinya tentunya pengennya sih penunjangnya itu apa ya, persamaan persepsi ya, lebih tepatnya gitu. Karena kita tuh masih untuk penerapan P5 di awal-awal itu kan taunya kami itu P5 itu seperti hajat besar,
membuat pensi seperti itu gitu ya. Tapi setelah dipelajari, setelah apa namanya dibicarakan di sekolah lain, dari info guru penggerak lah, dari info yang lain lah, P5 tuh bukan yang seperti itu gitu loh, yang harus buka stand lah, kemudian apa namanya ya pesta besar-besaran lah ya seperti itu. Jadi P5 itu ternyata lebih ditekankan kepada proses siswanya gitu. Misalnya di materi kelas 1 itu ada materi apa namanya pembuatan wirausaha ya dalam materinya wirausaha. Kemudian ambil contohnya itu membuat jus buah gitu. Nah, kalau di P5-nya itu kan wirausaha tiba-tiba udah jus buahnya jadi gitu kan. Yang bekerja, yang repot orang tuanya kan gitu kan ya. Tapi ternyata di proses P5 sendiri ini nih ternyata yang dimau adalah si anak yang berproses sendiri. Bagaimana nih nak caranya membuat jus gitu. Kalau mau buat jus apel, jus apa yang buah apa yang perlu disiapkan. Kemudian prosesnya seperti apa dalam masih menjadi buah kemudian bisa menjadi jus. Alat-alat apa saja yang digunakan. Jadi itu kemarin tuh kami praktek tuh jadinya di kelas tuh untuk membuat itu gitu kan. Jadi persamaan persepsi itu penting banget. Jadi dari satu kurikulum ini jadi malah banyak makna gitu ya. Kalau untuk media-media sih saya rasa apa ya kita terinspirasi dari apalagi kan sekarang banyak ya apa namanya informasi-informasi yang kita bisa kembangkan gitu dari misalnya dari TikTok gitu teman-teman di guru di Indonesia tuh luar biasa kreatif gitu ya memudahkan kita untuk bikin apa ya gitu untuk materi ini atau lagi kegiatan ini gitu kan bikin apa ya yang menarik materinya gitu seperti kayak di materi kelas 1 untuk belajar huruf vokal tuh yang A, I, U, E, O itu ternyata kan di TikTok banyak ya yang pakai lagu seperti itu yang belajarnya lebih menyenangkan gitu. Jadi apa namanya di apa ya? Saya rasa penyamaan persepsi lah ya seperti itu untuk dilaksanakan di pembelajaran nantinya begitu. Berarti selain daripada pelatihan yang memang mengarahnya ke kompetensi guru, memang perlu ada hal-hal yang memang jadi fokus utama nih bagi guru-guru agar satu pandangan supaya dalam praktik pengajarannya memang tidak ada miskonsepsi gitu ya Bu ya dari kurikulum Merdeka ini. Iya betul. Itu pun kita saat P5 itu dari apa ya pelatihan dari pemerintah gitu ya saat awal-awal tuh. Oh ternyata P5 begini karena kita di pelatihan diarahkannya seperti itu kan seperti itu kan. Jadi apa yang diarahkan ya kita lakukan gitu. Namun ternyata lambat laun setelah saat apa kepala sekolah itu yang saya bilang apa namanya mengambil narasumber gitu ya, narasumber yang untuk lebih dalam gitu menjelaskan ternyata begini loh P5 maksudnya bukan yang seperti itu. Nah, itu kan jadinya kan ada dua miskonsepsi gitu ya, dua persepsi gitu. Oh, jadi sebenarnya benar yang mana nih? P5 kita hajatan besar-besaran atau hanya prosesnya dan kemudian dinikmati hasilnya di kelas aja cukup gitu. Seperti itu. Ya. Baik, jadi memang dalam praktiknya bisa kalau saya simpulkan gitu ya Bu, ada beberapa bagian yang memang belum efektif nih dari segi penerapannya. Nah, kemudian dari Ibu sendiri nih yang memang sebagai salah seorang pengajar, ada saran nggak nih Bu tentang bagaimana kurikulum ini dapat diterapkan lebih efektif gitu dalam mendukung pelajaran siswa di sekolah? Nah, kalau di kurikulum 2013 yang lalu, itu tuh benar-benar tertata, saya tuh merasakan tertata apa ya, untuk pengenalan kurikulumnya tuh lebih maksimal gitu. Jadi dalam waktu pengenalan kurikulumnya itu kita sampai 4 kali
pertemuan, dan itu 4 kali pertemuannya itu tuh 1 minggu. Kemudian pertemuan berikutnya lagi 1 minggu, selalu seperti itu. Tapi kalau yang kurikulum merdeka ini, kita hanya dikasih waktu 1 kali, kemudian 3 hari berturut-turut itu saja. Nah, itu dia kan yang jadi menimbulkan pertanyaan gitu kan. Akhirnya kepala sekolah kan jadinya mengambil narasumber langsung gitu untuk ini sebenarnya seperti apa sih yang masih kita bingungkan seperti itu. Jadi ya itu sih harapannya tuh untuk kurikulum baru tuh harusnya untuk pengenalannya lebih banyak lagi waktunya, lebih dekat lagi pendekatannya. Jangan kita hanya diberi waktu sekian gitu ya, kemudian kita jadi berkreasi sendiri gitu istilahnya. Begitu. Menduga-menduga persis ini nih maksudnya seperti ini nih kalimatnya mungkin ya jadinya gitu. Kalau yang di kurikulum 2013 tuh benar-benar tertata banget gitu. Baik dari bukunya pun juga jelas. Kalau yang kurikulum merdeka kan juga kan itu sempat kemarin tuh ada revisi seperti itu kan. Jadi kami juga mau beli buku nahan-nahan nih nanti revisi lagi gitu. Ini Ya, jangan-jangan beda berarti menteri memang juga siapa tahu dia mau bikin kurikulum baru nih, jangan-jangan kurikulum kan. baru. Aduh, kurikulum merdeka aja baru banget istilahnya. Makanya kita benar-benar ya ampun 2013 tuh kita lagi ibaratnya lagi nyaman-nyamannya gitu kan. Masih baru banget di kebijakannya mau nggak mau kita harus mengikuti yang baru lagi gitu. Ya mudah-mudahan jangan yang baru-baru lagi lah gitu. Maunya ya kalau harapan kita. Ya, berarti saya izin menarik kesimpulan gitu ya Bu dari beberapa pertanyaan sudah ditanyakan oleh teman-teman sekalian juga gitu. Jadi dalam konteks penerapan kurikulum ini dan juga pengembangannya, Ibu Nisa selaku guru di SD kelas 1 gitu ya Bu, mengajar di seluruh mapel umum kecuali mata pelajaran PJOK dan juga agama. Dan kemudian dalam penerapannya memang kurikulum merdeka ini menuntut guru untuk bisa lebih beradaptasi gitu dalam memahami ataupun juga ya menerapkan kurikulum di kelas. Juga dalam penerapannya kurikulum merdeka ini terus melalui proses evaluasi dan juga pengembangan. Salah satunya lewat tadi forum internal bersama guru-guru lewat tim kurikulum dan juga ada pihak kepala sekolah dan juga komite yang memang berperan dalam pengembangan kurikulum ini. Dan setiap tahunnya memang ada gitu ya Bu ya rapat yang memang mengarah ke pengembangan kurikulum yang mengarahnya kepada kebutuhan siswa nih. Contohnya kayak tadi ada ekstrakurikuler yang memang ingin ditambah gitu ya Bu ya Marawis. Namun dalam pelaksananya memang ada kendala anggaran dan lain sebagainya. Juga kendala yang paling inti gitu ya dari wawancara kita kali ini memang pengenalan kurikulum ini belum menyeluruh dan juga belum komprehensif gitu sehingga dari guru-guru ini memang ada beberapa miskonsepsi tentang bagaimana kurikulum ini diterapkan. Contohnya kayak tadi P5 yang tentang ini tuh sebenarnya bukan ajang untuk melakukan kegiatan besar-besaran tapi untuk ya memang proses siswa ini belajar gitu ya Bu ya. Dan saran dari Ibu juga untuk kurikulum ini memang harus dikenalkan lebih dalam lagi, bukan hanya sebatas sosialisasi, melainkan memang pengenalan secara utuh dan juga penerapan secara utuh gitu, biar nanti guru-gurunya juga bisa mengajar dengan lebih damai gitu ya Bu ya, nggak khawatir ada revisi di kemudian hari gitu ya Bu. Betul, betul, betul banget dengan yang disimpulkan Satria, yang disampaikan Satria, itu betul. Jadi memang apa namanya harusnya untuk kurikulum baru ya harus lebih banyak waktu untuk kita pengenalan ya. Jadi kita kan bisa lebih maksimal gitu dalam penerapannya begitu. Ya, terima kasih gitu ya untuk Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari kami dan karena tadi Aziza juga yang membuka, mungkin akan saya kembalikan gitu ke Aziza. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Satria.
Terima kasih banyak Bu Nisa sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Mungkin izin kami mau screenshot Ibu. Iya. Oke, Ziza, aba-aba ya Ziza ya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi mungkin boleh gaya bebas. Oke. Oh gini, salam literasi. Salam Ini literasi. ini jargon wajib di salam literasi. Ya, satu, satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih banyak Bu Nisa sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab untuk wawancara ini. Sama-sama teman-teman mahasiswa, saya doakan semoga diberikan kelancaran ya. Dikuatkan hatinya bahwa di dunia pendidikan itu ya luar biasa. Kita terus belajar, belajar, dan belajar. Pokoknya kita tuh menghadapi apapun itu, entah ya dari pekerjaan kantor, kemudian dari masalah ada aja pastinya kan, entah rekan guru ataupun juga dari siswa, bahkan orang tuanya juga pun. Tapi kalau misalnya Bismillah dilakukan dengan hati gitu ya, bekerja dengan hati, kepala sekolah saya selalu bilang seperti itu gitu. Kita tuh kerja dengan hati, melayani, insya Allah pekerjaan apapun bisa menjadi lancar, bisa menjadi mudah gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini kan sudah memilih jurusannya di sini. Mudah-mudahan nanti sampai lulus bisa benar-benar mengabdi untuk membangun negeri gitu ya. Karena banyak kawan-kawan lulusan saya ada yang di bank lah, ada yang kerjanya di kantoran lah gitu. Karena ya memang kan kembali lagi ke passionnya gitu kan ya. Ya, saya doakan semoga semuanya sehat, dilancarkan segala urusannya ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Makasih, Bu. Sukses semuanya teman-teman mahasiswa ya. Oke, baik. Sudah selesaikah? Saya boleh undur diri? Iya, boleh. Oke. Saya izin pamit ya. Mohon Iya, maaf jika ada salah-salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Iya, sama-sama. Aduh. Yuk, izin live ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak selaku perwakilan dari SDN 7, selaku perwakilan dari SDN 7, sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Sebelum memulai wawancara, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya Pak. Saya sendiri Nur Azizah. Kemudian rekan saya ada Ayuni Putri Nabila, kemudian ada Anissa Nurul Fikriya, ada Salsabila Azahira, dan Satria Wijaksana. Mungkin sebelum memulai pertanyaannya, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dan saya mengajar di kelas 4 untuk tahun yang lalu. Begitu. Terima kasih Bapak atas perkenalan. Selanjutnya kami langsung ke sesi wawancara. Baik, silakan. Pertanyaan pertama yaitu, sejak kapan
Bapak mengajar di sekolah tersebut? Baik, saya mulai mengajar di sekolah kami itu sudah mengalami berbagai macam pergantian kurikulum, seperti kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan yang saat ini adalah kurikulum Merdeka. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa mata pelajaran atau kelas yang saat ini Bapak ajarkan? Baik, seperti yang tadi saya katakan, saya itu adalah guru kelas 4, sehingga di situ hampir seluruh mata pelajaran saya ajarkan, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPAS, PKN, SBDP, atau seni rupa ya sekarang itu, dan juga PLBJ. Jadi selain itu juga saya terlibat mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tentang kurikulum yang sedang digunakan di sekolah tersebut? Baik, untuk kurikulum yang saat ini masih digunakan ya, yaitu kurikulum Merdeka, saya nilai itu cukup relevan dan progresif. Kurikulum ini memberi ruang kebebasan kepada guru untuk menyusun pembelajaran sesuai konteks siswa atau peserta didik. Pendekatannya yang menekankan kepada kompetensi esensial, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan karakter melalui P5. Ini sangat sejalan dengan kebutuhan peserta didik di masa kini. Namun, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman dan kesiapan guru. Artinya, eh, jadi itu balik lagi kepada gurunya masing-masing, serta dukungan manajemen dari sekolah, baik itu kepala sekolah maupun dari sudin dan dinas. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, Bapak, saya izin untuk memperlanjut dari pertanyaan teman saya. Yang pertama itu, apakah Bapak dilibatkan dalam proses pengembangan atau revisi kurikulum di sekolah? Ya, saya sangat dilibatkan, terutama dalam penyusunan perangkat ajar seperti ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, serta perencanaan pelaksanaan proyek P5. Nah, keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum ini sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka yang menekankan partisipasi guru sebagai perancang pembelajaran. Jadi semua aktif di situ. Baik, selanjutnya bagaimana proses pengembangan kurikulum dilakukan di sekolah? Untuk proses pengembangan dimulai dengan analisis kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik. Kemudian kami menyusun ATP, modul ajar, dan perencanaan P5 secara kolaboratif dengan tim guru. Semua disesuaikan dengan struktur kurikulum nasional dan kondisi nyata yang ada di sekolah, seperti jumlah jam pelajaran dan profil siswa. Baik, selanjutnya siapa saja yang biasanya terlibat dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum? Untuk pihak-pihak yang terlibat, tadi saya katakan itu seluruh guru terlibat ya. Adapun yang terlibat itu kepala sekolah, terus selanjutnya adalah wakil kepala sekolah, guru kelas dan guru bidang studi, selanjutnya pengawas dan dinas pendidikan. Terkadang kami juga melibatkan narasumber dari luar, terutama saat pelatihan implementasi kurikulum nasional. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa. Baik, Bapak, sebelumnya izin melanjutkan pertanyaan dari Ayuni. Ya. Jadi langsung saja ya Bapak, yang pertama itu apakah ada penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah Bapak ini? Nah, jika ada, bagaimana sih Pak prosesnya? Hmm, Ada ya.
Penyesuaiannya ada, dilakukan dengan menyesuaikan ATP dan modul ajar berdasarkan hasil asesmen awal atau hasil diagnostik awal dan observasi guru. Contohnya, jika siswa memiliki kesulitan literasi, maka pembelajaran literasi difokuskan lebih dahulu melalui kegiatan remedial, penguatan teks pendek, dan pendampingan tambahan. Penyelesaian ini menjadi bagian dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kami. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana masukan dari guru dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ini, Pak? Masukan dari guru itu sangat berpengaruh di sekolah kami. Eh, dan hasil evaluasi sekolah, saran dari guru itu diakomodasi untuk perbaikan perencanaan pembelajaran, baik dari sisi pendekatan, media ajar maupun pengelolaan waktu. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Jadi sangat berpengaruh. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan kurikulum baru mempengaruhi cara Bapak mengajar di kelas? Menurut saya, kurikulum baru itu membuat saya lebih reflektif dan adaptif dalam mengajar. Saya tidak hanya lagi terpaku pada target materi semata, tetapi lebih fokus pada capaian kompetensi dan karakter siswa. Saya lebih banyak memberikan proyek nyata, diskusi kelompok, dan penilaian yang bersifat formatif. Ini menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Baik Bapak, sebelumnya saya mau bertanya lagi nih Pak. Di sekolah Bapak ini apakah sudah menerapkan pendekatan UBD Pak? Belum. Oke, belum ya Pak. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Bapak, saya izin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Yang pertanyaannya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum yang ada? Untuk tantangan yang dihadapi ya, yaitu antara lain perlu waktu untuk menyusun dan menyelesaikan modul ajar. Selain itu juga tidak semua siswa mampu beradaptasi dalam dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Terus selanjutnya itu terbatasnya media pembelajaran digital yang ada di sekolah. Selanjutnya itu kebutuhan pelatihan lanjutan untuk guru secara teknik dan pedagogis. Baik, Bapak kan sebelumnya mengatakan bahwa sekolah ini sering mengadakan pelatihan atau pendampingan bagi guru yang terkait dengan kurikulum dan harus meninggalkan kelas. Apakah di kelas ini saat Bapak pelatihan ini ada yang guru pengganti atau tidak? Ya, jadi setiap kan di kelas 4 sendiri itu ada 2 rombel. Ya, jadi ketika satu berhalangan karena ada kegiatan, maka akan digantikan dengan yang satunya atau kelasnya disatukan menjadi satu seperti itu. Jadi tetap ada yang menginval untuk eh, guru yang berhalangan hadir. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah mengevaluasi keberhasilan pada kurikulum Merdeka ini? Evaluasi yang dilakukan itu secara berkala, ya. Yang pertama itu diadakannya supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah ataupun oleh pengawas. Selanjutnya itu refleksi dan evaluasi tim guru setiap akhir tahun, ya. Dan setiap bulannya juga ada. Selanjutnya analisis hasil belajar siswa, penilaian proyek P5, dan umpan balik dari siswa serta orang tua. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Satria. Kepada Satria dipersilakan. Baik, Bapak, karena teman saya jaringannya sedang kurang baik, saya izin melanjutkan kembali.
pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah itu sudah menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan lagi dari proses pengembangan kurikulum yang ada di sekolah? Menurut saya itu hal yang perlu ditingkatkan antara lain yaitu fasilitas dan akses digital yang mendukung pemanfaatan pembelajaran, waktu khusus untuk kolaborasi penyusunan modul ajar, karena biasanya itu diadakan setiap liburan, jadi terkadang ada yang berhalangan hadir. Terus selanjutnya dukungan pelatihan praktik yang kontekstual bukan hanya teoritis. Selanjutnya juga penguatan literasi digital untuk guru dan siswa. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak memiliki saran agar kurikulum ini lebih efektif dalam mendukung pembelajaran kepada peserta didik? Baik, untuk sarannya yaitu yang pertama itu pemerintah harus terus memperluas akses pelatihan dan pendampingan berbasis praktik. Selanjutnya, sekolah juga memberikan waktu reflektif antar guru untuk menyempurnakan perangkat ajar, dan juga penilaian formatif dikembangkan lebih luas lagi untuk memantau proses belajar bukan hanya hasil akhir, dan juga kegiatan proyek seperti P5 disesuaikan dengan konteks lokal agar lebih bermakna bagi siswa. Berkaitan tentang tadi yang apa UBS ya. Iya Pak, tentang UBD. UBD ya. Itu sebenarnya untuk praktiknya sudah kita kerjakan ya, karena kita juga kan melihat dari tes sebelumnya, tes diagnostik itu. Jadi untuk teknisnya sudah, namun untuk pelaksanaannya dalam artian untuk penjabarannya baru akan kita laksanakan. Ya, understanding by design tadi ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik, terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan. Uh, Mungkin kita mau screenshot dulu Pak. Ya, silakan. Ya, untuk bukti. Lagi gaya bebas mungkin gimana gayanya? Salam literasi aja. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk kami bicara. Tentunya mohon maaf dari kami bila ada salah kata. Cukup sekian. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih kembali. Izin live ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kamu? Azizah Kaisa Azahra. Oke, Azizah kelas berapa? Kelas 3. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Pegadungan 13. Oke, aku mau tanya ya sama kamu. Kamu pernah dengar belum tentang kurikulum Merdeka? Belum. Oke. Guru kamu pernah bilang nggak kalau sekarang pakai kurikulum Merdeka? Belum pernah. Kamu suka nggak cara belajar sekarang di sekolah? Suka. Apa pelajaran yang kamu suka? Bahasa Inggris. Kenapa? Karena gurunya seru. Oke. Kamu pernah nggak belajar di luar kelas? Gak pernah. Belum pernah ya? Kamu pernah ikut proyek atau kegiatan kelompok di kelas? Pernah. Apa? Contohnya bikin poster
bikin prakarya. Oke, kalau bikin poster itu dibantuin orang tua atau kamu bikin sendiri? Dibantuin orang tua. Oke, dibantuin orang tua ya. Menurut kamu belajar lewat proyek itu menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kalau kamu bisa pilih, kamu mau belajar dengan cara apa? Di luar kelas. Di luar kelas, oke. Di sekolah kamu ada P5 nggak? Ada Apa? market day, Kalau market day itu kamu ngapain aja sih di sana? jualan dan membeli. Jualan, oke. Kamu jualan apa di sana? Jasuke. Jasuke itu bikin sendiri atau sama bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng, oke. Selanjutnya ya, menurut kamu guru kamu sering tanya pendapat kamu nggak waktu belajar? Iya. Kamu suka nggak kalau disuruh cerita atau diskusi sama teman di kelas? Suka. Kamu merasa lebih senang belajar sekarang atau sebelumnya? Sekarang. Kenapa? Seru. Oke. Kamu merasa lebih bebas untuk bertanya dan berekspresi di kelas? Iya nggak? Iya. Ada nggak pelajaran atau kegiatan yang bikin kamu semangat? Ada. Apa? Inggris. Inggris. Kenapa tuh? Kok bisa bikin kamu semangat? Gurunya seru atau enggak kadang mainannya seru. Oke. Ada kegiatan bermainnya ya di pembelajarannya? Iya. Oke. Terima kasih ya Aziza. Audio Jungle.